malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, para pengguna YouTube dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami Shimalaba Fishing. Sesuai dengan janji kami pada video sebelumnya, yaitu 10 hari yang lalu, kami akan mengupdate hasil daripada eksperimen ternak kutu air tanpa bibit dengan menggunakan 4 jenis air, yaitu air hujan, air kolam, air irigasi, dan air sawah. Nah, pada video sebelumnya kami sudah kasih lihat dengan teman-teman semuanya bagaimana proses kami mengambil air-air ini langsung ke lapangan. Dan caranya air ini kami letakkan di bawah, di outdoor maksudnya. Itu ada sinar matahari tapi tidak sinar matahari langsung ya. Nah, setelah kami diamkan selama 10 hari, kita ingin tahu yang mana sih dari keempat air ini yang ternyata dia menghasilkan kutu air. Ya, kutu air. Teman-teman, keempat air ini tidak kami lakukan rekayasa, menambahkan starter di balik layar dan segala macam ya. Kami melakukan eksperimen dengan jujur. Kami akan kasih lihat kepada teman-teman semua seperti apa hasilnya. Langsung saja kita lihat satu persatu teman-teman. Oke. Baik teman-teman semuanya, agar lebih jelas kita mengamati hasil daripada eksperimen ini, maka lampu pada ruangan ini kami padamkan. Kami hanya menggunakan cahaya kamera dan bantuan senter. Untuk yang pertama, teman-teman, kita akan amati air hujan. Nah, seperti inilah teman-teman kondisinya. Pada air hujan ini, kami belum menemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Airnya sedikit keruh, dan sudah kami amati secara seksama hampir setiap hari, teman-teman. Belum ada gerakan-gerakan kehidupan di sini. Sehingga kami simpulkan bahwa kultur kutu air menggunakan air hujan ini belum membuahkan hasil. Artinya belum ada tanda-tanda kehidupan di sini, teman-teman. Oke, kita lanjut pada air kolam. Nah, air kolam ini, teman-teman semuanya, di sini banyak sekali kami menemukan makhluk hidup. Salah satunya adalah infusoria. Infusoria yang pertumbuhannya luar biasa, teman-teman. Nah, ini air kolam, teman-teman. Bisa lihat ini yang bergerak putih. Ini adalah kemungkinan besar dia adalah kutu air. Coba kami akan ambil dengan pipet ini, teman-teman, biar lebih jelas. Aduh, dia lari. Lari, teman-teman. Masih banyak di sini. Ya. Ya. Nah, ini teman-teman. Tuh. Lihat di dalam pipet kami itu banyak sekali gerakan makhluk hidup ya. Selain infusoria dan ternyata ada kutu airnya. Tapi kami belum bisa memastikan ini kutu air jenis apa ya, teman-teman. Apakah dari jenis Monia SV atau bisa jadi Dapnia magna tapi ukurannya masih muda. Kita belum bisa memastikan, masih terlalu dini. Yang pasti untuk air kolam ini banyak sekali kehidupan. Teman-teman bisa lihat sendiri pergerakannya di situ. Ya, tuh. Ini ya, teman-teman. Ini yang bergerak. Bergerak ini adalah tuh. Bergerak putus-putus dan banyak sekali. Dan yang bertaburan putih ini sebenarnya makhluk hidup semua, teman-teman. Dia bergerak. Oke, kita fokuskan kamera, tuh. Teman-teman bisa lihat pergerakannya yang luar biasa, banyak sekali, teman-teman. Kita dekatkan lagi kamera dan kita fokuskan lagi. Ya, seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman bisa melihat ada ribuan pergerakan makhluk-makhluk kecil di situ. Pastinya kami melihat ada infusoria, pertumbuhan yang luar biasa banyak. Kemudian ada yang lebih besar dari infusoria. Teman-teman bisa perhatikan. Ya, ada yang lebih besar tuh, yang bergerak lebih besar dari infusoria. Dan kalau yang sudah agak besar-besar ini, kami yakin ini adalah kutu air nih. Ini salah satunya nih, teman-teman. Ya, tuh. Kutu airnya banyak, infusorianya apalagi. Tapi untuk jenis kutu airnya sendiri, kamu belum bisa memastikan apakah ini jenis Moina atau dia bisa tumbuh lebih besar lagi menjadi Dapnia. Ya, teman-teman. Kita perjelas lagi gambarnya. Oke. Dan ini tidak ada rekayasa dari kami. Kami menampilkan konten secara jujur. Kami tidak pernah menambahkan starter sedikit pun. Karena kami sadar benar bahwa apabila video ini ditonton banyak orang, maka kami tidak ingin membohongi banyak orang. Jadi sekali lagi teman-teman, dari hasil eksperimen ini, pada tabung kedua, yaitu air kolam, kami sudah menemukan hasil eksperimen. Di sini ada kutu airnya, ada infusoria. Nah, teman,
kita akan lanjut lagi pada eksperimen kita menggunakan air irigasi. Oke teman-teman, kita akan amati air irigasi apakah juga ada kehidupan. Teman-teman bisa lihat di sini pun ada kehidupan. Kita dekatkan lagi dan fokuskan lagi kameranya. Baik teman-teman, bisa lihat. Ini yang warna putih lagi-lagi infusoria teman-teman. Dan ada pergerakan makhluk-makhluk lain yang bentuknya panjang seperti ini teman-teman. Kita tidak tahu ini jenis apa ya. Kemudian ada kutu airnya juga ada bergerak tuh. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Mudah-mudahan tertangkap. Ya, ada gerakan kutu airnya juga. Dan yang putih-putih ini pastinya adalah infusoria ya teman-teman. Nah, kalau yang agak besar ini, kami yakin ini adalah kutu air. Kutu air muda. Tuh, kami diamkan dulu kameranya, teman-teman bisa menangkap pergerakan mereka. Ya, ini ada yang lari ke arah sini nih. Ini. Tuh. Di air irigasi pun ternyata ada kehidupan yang luar biasa banyak teman-teman. Ini adalah eksperimen yang berhasil kami lakukan 10 hari yang lalu. Itu teman-teman bisa lihat pergerakan ya, ada yang jalan. Dan untuk jenis kutu airnya sendiri, kami juga belum bisa memastikan ini kutu air jenis apa. Apakah monia, ataukah dia bisa tumbuh lebih besar lagi menjadi dapnia. Oke. Itulah untuk air irigasi ya teman-teman. Kita akan lanjut pada tabung yang keempat, yaitu air sawah. Seperti apa sih kehidupan di air sawah? Oke. Nah, teman-teman, di air sawah, teman-teman bisa amati sendiri. Di sini kami menemukan beberapa jenis kutu air yang ukurannya sudah lebih besar, tapi kami tidak bisa juga memastikan ini apakah jenis kutu air dapnia atau yang lainnya. Tapi kami juga menemukan ada yang mirip kutu jet teman-teman di sini, di air sawah ini gitu loh. Kita akan tunggu, biasanya dia akan naik ke atas apabila diberi cahaya. Dan bentuknya seperti ini ya teman. Waktu kita pertama eksperimen dia berwarna kuning airnya, dan lama-lama jadi seperti ini, ada sedikit karat bagian atas dan ada sedimen pada bagian bawah begitu. Banyak sekali kehidupan, diantaranya yang panjang-panjang ini sebenarnya hidup semua nih teman-teman. Bergerak mereka ini tuh. Kalau kita amati bergerak. Dan infusorianya juga luar biasa banyak. Teman-teman. Infusorianya banyak. Dan ada beberapa makhluk seperti bentuk kutu air. Ini teman-teman dia mulai ngapung. Nah itu teman-teman lihat. Ya itu. Kami juga tidak bisa memastikan ya apakah ini jenis dapnia, tapi mirip-mirip dapnia sih. Cuma dia lebih kecil dari dapnia. Oke, nah ini juga ada ya. Di sini ada bergerak di situ. Pastinya di air sawah juga terdapat makhluk hidup, pergerakan makhluk hidup di sini. Kami tidak tahu apabila ini didiamkan lebih lama lagi ya teman-teman. Cuman jangkanya terlalu panjang. Oke teman-teman. Untuk kutu airnya sudah ada tadi. Kelihatan memang jumlahnya tidak banyak. Tapi sudah nampak ada kehidupan. Baiklah teman-teman, pada malam ini kita berhasil membuktikan ya. Eksperimen kita ini berhasil. Dan janji kami untuk membuat sebuah konten bagaimana kultur kutu air atau ternak kutu air tanpa starter atau tanpa bibit. Malam ini kita berhasil melakukannya. Apabila sebelumnya kita mencoba eksperimen dengan air rendaman kol dan ternyata setelah 16 hari kita lakukan eksperimen, kita menunggu hasilnya zong, tidak ada gitu loh. Nah, sekarang kami mencoba keempat air ini. Dari keempat air ini, teman-teman bisa lihat sendiri tadi bahwa air kolam itu yang paling banyak kehidupan. Ada kutu air di situ. Infusorianya juga luar biasa banyak. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendatangkan infusoria, tidak perlu repot-repot, tinggal ambil air kolam, letakkan di dalam bak atau tabung seperti ini, letakkan di bawah sinar matahari, tapi jangan sinar matahari langsung. Buka pada siang hari dan tutup pada malam hari. Kenapa harus ditutup pada malam hari? Karena untuk menghindari pertumbuhan jentik nyamuk. Karena apabila sudah banyak jentik nyamuk, yang namanya infusoria, yang namanya kutu air, itu semua akan hilang, akan kalah gitu. Menutupnya jangan secara rapat, tapi kita gunakan kain kasa
Atau kain biasa juga nggak apa-apa, yang penting masih ada sirkulasi udara. Nah, teman-teman bisa lakukan itu untuk air kolam yang paling banyak makhluk hidupnya. Kemudian air irigasi juga sama, terdapat infusoria, terdapat juga makhluk-makhluk dia mirip kutu air. Kami tidak bisa memastikan ini 100% kutu air ya, tapi sudah mendekati ke kutu air. Kemudian untuk air sawah juga sama. Air sawah kami menemukan jenis kutu air yang dia mirip Dapnia magna. Tapi belum bisa kami pastikan itu Dapnia magna karena ukurannya belum sebesar Dapnia, tapi sudah lebih besar daripada Moina. Nah, karena itu kita juga belum bisa memastikan itu kutu air jenis apa. Pastinya di air sawah pun itu terdapat kehidupan yang bisa teman-teman lakukan eksperimen di rumah. Dari ketiga air ini, silahkan teman-teman mau memilih yang mana. Boleh air kolam, air irigasi, dan air sawah. Caranya adalah kita letakkan di bawah sinar matahari, diamkan, dan amati 1 minggu atau 10 hari setelahnya. Ketika teman-teman sudah menemukan kutu air tersebut teman-teman bisa ambil menggunakan pipet seperti ini. Ambil, taruh di mangkok, dan kita kultur ke tempat yang lebih layak. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan hasil eksperimen ini, pembelajaran kita bersama menjadi tambahan ilmu buat kita semua ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman, gimana sih ternak kutu air atau kultur kutu air yang tanpa starter, tanpa bibit seperti apa? Dan kami sudah menemukan. Dan kami yakin sekali bahwa eksperimen yang kami lakukan ini adalah pertama kali di YouTube. Belum ada sebelumnya yang melakukan eksperimen seperti ini. Dan hasilnya silakan buat teman-teman semua, buat kita semua. Silakan teman-teman mencoba di rumah. Kami akhiri konten ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.